kita semua. Yang saya hormati Bapak Rodi Manajemen, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Baiklah, untuk kesempatan siang hari ini kami dari kelompok Doltra atau Dodol Tradisional Rokan Hulu akan membacakan PowerPoint atau diskusi yang telah kami hasilkan pada saudara Dinanda. Saya persilakan. Ya, oke. Baiklah, di sini kami dari kelompok Doltra RH, itu dari Dodol Tradisional Rokan Hulu. Baik, di sini kami akan menyajikan yang namanya PowerPoint dan diskusi kami yang kami lakukan riset sebelumnya. Baik, di sini ini mengenai Doltra Dodol Tradisional Rokan Hulu. Ini sedikit penjelasan mengenai apa itu dodol. Sebenarnya udah kita ketahui dodol itu secara umumnya seperti apa. Mengenai dodol, apa itu dodol, jenis-jenis dodol yang banyak. Jadi di sini apa itu dodol? Jadi dodol merupakan makanan khas dodol merupakan makanan khas tradisional yang mencakup populer dengan dan digemari oleh banyak kalangan. Jadi dodol itu adalah makanan tradisional. Jadi di sini kami mengambil makanan tradisional Rokan Hulu, yaitu dodol. Jadi makanan tradisional Rokan Hulu dodol itu sudah mencakup atau sudah terkenal. Jadi kalau bahan-bahan dari pengolahan dodol itu terdapat dari ada namanya dodol dari buah-buahan, ada juga dari tepung, antara lain tepung beras atau tepung ketan. Itu pembuatan dari dodol. Di sini ada namanya memek. Jadi permasalahan dari inti dodol itu, di sini bisa kita lihat dodol itu sumber pertamanya itu. Jadi langsung kita masuk ke bahan pembuatan. Yang kedua itu ada brand itu dikatakan adalah merek atau logo dari produk kami ini. Dan selanjutnya ada segi pemasaran. Jadi itu akan kami bahas nanti. Okay, next. Jadi di sini ada namanya jenis-jenis dodol. Ada klasifikasi menjadi dua. Jadi dodol itu menjadi dua. Yang pertama seperti saya katakan tadi, dodol diolah dari jenis buah-buahan. Yang kedua itu diolah dari tepung. Nah, di sini ada bahan-bahan dari pembuatan dodol. Yang pertama itu tepung ketan, yang kedua santan, yang ketiga gula merah yang diiris-iris, yang keempat gula putih atau gula pasir, yang kelima itu daun kayu manis, yang keenam daun pandan, dan ketujuh garam secukupnya. Jadi alat-alat dari pembuatan dodol seperti yang kita ketahui, yang pertama itu ada kuali besar yang wadah mencakup besar, mencakup 1 kilo sampai 4 kilo. Yang kedua itu ada sendok atau kayu panjang, itu kayu panjang seperti dayung sampan itu. Dan selanjutnya dan lain-lain juga yang perlu dibutuhkan. Next. Nah, di sini ada cara pembuatan dodol. Jadi setiap daerah itu cara pembuatan dodol itu berbeda-beda. Di sini kita ambil ini mencakup ini semalam di Ujung Batu, daerah Ujung Batu. Nah, di sini yang pertama cara pembuatan dodol itu yang pertama adalah masak santan hingga mendidih bersama dengan gula pasir, gula merah, santan, dan daun pandan. Yang kedua, aduk namun jangan sampai santan itu pecah. Yang ketiga, saring campuran tadi bersama-sama tepung, yaitu tepung beras atau tepung ketan. Yang ketiga atau yang keempat, aduk secara berlahan dengan api yang kecil. Yang kelima, pastikan kayu yang atau pengaduk sampai dasar wajan. Jadi sebelum kita mengaduk itu kayu itu harus sampai dasar wajan atau bawah wajan itu. Yang keenam, masak hingga adonan mengental dan tidak lengket di wajan. Dan yang ketujuh, pastikan adonan benar-benar matang. Dan yang kedelapan dan terakhir, kemas hingga atau dihidangkan. Next. Nah, di sini ini bukti dari pembuatan dodol. Nah, ini dari pembuatan dodol. Seperti ini dodolnya udah separuh matang. Ini namanya kalau bahasa Ujung Batunya atau bahasa sana itu dodol mudo. Itu namanya dodol mudo kayak gini dodolnya. Ini udah bisa dimakan. Ini udah bisa dimakan ya. Ini proses pembuatannya. Pembuatan dodol. Next. Nah,
dodol atau itak. Nah ini udah hampir matang ini udah, kalau tes matang apa enggaknya. Kalau di sana itu berbentuk kayak ngambil dari daun pisang itu masukkan ke sini. Kalau dia masih lengket itu belum matang. Jadi kalau daun pisang itu nggak lengket di dodol ini, jadi udah matang. Lanjut. Nah ini kemasan tradisional. Nah ini inilah yang mau kami inovasikan atau kami rubah. Dari kemasan seperti ini mau kami rubah menjadi lebih hemat atau lebih kesannya lebih adalah dari tradisi kita gitu. Nah next. Nah pokok permasalahannya bisa dilihat dari bentuk kemasannya tadi, yang tradisional tadi. Ya, yang kedua dilihat dari selera konsumen. Yang ketiga dilihat dari pemasaran. Nah, di sini kami dari mengangkat Doltra ini, kami ingin membahas mengenai itu brand tadi. Kami menciptakan brand itu mengenai dodol. Jadi di sini brand itu adalah salah satu faktor pentingnya dalam kegiatan pemasaran. Karena kegiatan memperkenalkan dan menawarkan produk, barang atau jasa tidak terlepas dari merek yang dapat diandalkan. Merek juga merupakan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Merek merupakan strategi jangka panjang yang memiliki nilai ekonomis bagi konsumen maupun bagi pemilik merek. Nah, di sini dengan adanya brand atau merek, kita bisa memperkenalkan namanya makanan kita atau namanya usaha kita. Jadi bisa dikenal oleh orang banyak, bisa menjadi acuan. Ini brand ini bisa dikatakan jangka panjang gitu. Brand ini ulasannya jangka panjang, bukan jangka 1 hari atau 2 hari, tapi jangka panjang jika usaha kita berjalan dengan lancar. Next. Nah, dodol bisa dikatakan sebagai makanan, itu makanan tradisional yang berkembang di daerah Indonesia. Nah, ini dodol ini udah berkembang di daerah Indonesia seperti daerah Jabar atau Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera. Itu termasuk di Rokan Hulu. Tetapi dengan kemajuan teknologi, usaha kecil menengah ketinggalan akan bentuk kemasan yang kurang menarik minat konsumen. Nah, inilah permasalahannya. Jadi usaha kecil itu kayak Ujung Batu itu ada kemarin namanya, lupa saya tuh. Itu ada, dia tuh bentuk kemasannya masih tradisional. Cuman dikarenakan karena kemajuan teknologi tadi, masuklah brand-brand yang mengakibatkan dodol tradisional ini batu ketinggalan gitu. Padahal cita rasanya enggak kalah, malah lebih enak cita rasa dari dodol tradisional ini ketimbang dari orang-orang luar itu. Next. Nah, di sini dalam pembentukan brand ada 6 angka yang bisa dipilih untuk menentukan karakteristik brand. Nah, di sini yang pertama itu adanya produk, yang kedua itu ada harga, yang ketiga nilai kultural, yang keempat itu daerah atau asal produk, yang kelima kompetitif, positioning, yang keenam konsumen. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Herminanda. Harga dodol kemasan tradisional. 1. Dodol ketan putih dengan harga 44.000 per kilo. 2. Dodol ketan hitam 48.000 per kilo. 3. Dodol ketan putih wijen 50.000 per kilo. 4. Dodol ketan putih nanas 50.000 per kilo. Dodol ketan putih durian 50.000 per kilo. Ini contoh brand dari dodol tradisional Rokan Hulu. Harga dodol dalam kemasan modern. Dalam bentuk silver can, dodol ketan hitam dengan harga 5.000. Yang kedua bentuk permen dodol ketan hitam dengan harga 5.000. Ini khusus untuk anak-anak. Untuk kemasan untuk anak-anak. Ya, ini untuk anak-anak dengan harga 2.000.
ini dalam satu kotak ini isinya ada 10 buah. Untuk selera kami buat mencakup semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Ada beberapa variasi rasa itu sesuai dengan selera konsumen. Contohnya dodol rasa durian, rasa nanas, rasa pandan, dan lain-lain. Pemasaran bisa secara online, dititipkan di warung-warung atau gerai oleh-oleh dan sebagainya.